Utbah telah berbeda. Dia telah terkena sihir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Utbah, demi Allah tidak demikian, tetapi dengarkan aku. Semuanya aku berpendapat kita tidak perlu memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan binasa, hancur, biarkan dia binasa dan hancur oleh kekuatan-kekuatan bangsa Arab yang lain. Jangan kotori tangan kalian dengan kekerabatan ini, karena Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga adalah keluarga kita. Tetapi aku katakan kepada kalian bahwa jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan berjaya, akan menang, akan berhasil dalam perjuangannya, maka keberhasilan, kejayaan, kemenangan Muhammad itu juga akan menjadi keberhasilan dan kemenangan kita semua. Ini yang dikatakan Utbah pada saat itu. Jadi Utbah ini akhirnya netral. Abu Jahal berkata, demi Allah, kamu memang betul-betul sudah terkena sihir Muhammad. Tidak, kata Utbah, tapi ini adalah objektivitas. Ini sudah aku sampaikan, maka terserah kepada kalian, tapi aku akan tetap pada sikapku, tidak memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang dan ironis alias tragis bahkan, kelak pada saat perang Badar, yang semula Utbah tidak ingin ikut, tapi dia dikirimi gaun pengantin yang berbordir-bordir, yang berhias-hias oleh Abu Jahal dengan ucapan, kalau nggak berani perang lawan Muhammad, udah kamu pakai gaun ini saja, gaun perempuan. Maka dia pun marah dan akhirnya ikut perang Badar. Dan qadarullahu masya fa'al, di perang Badar itu Utbah, adiknya Syaibah dan putranya Walid bin Utbah tewas justru yang pertama-tama karena berduel melawan trio jagoan Islam, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib. Pada saat itu, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Utbah dan Syaibah di kebun mereka melihat Nabi SAW terusir dan disakiti oleh orang-orang Taif, jatuh iba. Diambilkanlah setangkai anggur dan dia utus budaknya namanya Adas untuk menjumpai Nabi SAW dan menyerahkan anggur itu, berikan kepada orang itu. Maka Adas pun mendatangi Nabi SAW, menghulurkannya kepada beliau. Dan ternyata Nabi SAW telah tersenyum kepadanya dan bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dipetik buah itu, lalu dimakan. Kata Adas mendengar ucapan basmalah, demi Allah, kalimat seperti itu bukanlah kalimat orang dari daerah yang ada di sini. Apa yang Anda kenal? Kata Adas, kalimat orang sini Bismikallahumma, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi SAW melebarkan senyumnya kepadanya dan bersabda, Masmuka ya akhil karim wa min aina anta? Siapa namamu, saudara yang mulia, dan dari mana asalmu? Kemudian Adas menjawab, saya Adas dari Ninawa. Ninawa, Niniveh adalah kota di Irak Utara, negeri yang besar pada masa lalu. Maka Nabi SAW langsung bersabda, apakah dari negeri seorang saleh bernama Yunus bin Matta? Terkejut Adas mendengar kalimat Nabi, bagaimana mungkin orang ini tahu tentang Yunus bin Matta yang sudah ratusan tahun yang lalu masa hidupnya. Maka Adas berkata, bagaimana mungkin Anda tahu tentang Yunus bin Matta? Nabi SAW tersenyum dan laki-laki menjawab, Huwa akhi, beliau saudaraku. Huwa nabiyun wa ana nabiyun kaman, beliau seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Terkejut Adas, terpesona, dan akhirnya Adas mencium ubun-ubun Nabi SAW, keningnya, tangan, memeluk kakinya. Sehingga Utbah dan Syaibah berkata, lihatlah budak kita pun telah terkena sihirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pun keluar dari kebun itu, berjalan pulang menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di tengah perjalanan di satu tempat yang disebut sebagai Qarnus Sa'alib atau Qarnul Manazil, Nabi SAW bertemu dengan Jibril alaihissalam beserta malaikat Ahsyabain.
Jibril berkata, "Ya Rasulullah, malaikat yang bersamaku ini telah diizinkan, maka perintahkan kepadanya." Kata Jibril, "Apa yang kau kehendaki?" "Biar dia timpakan gunung yang dijaganya, runtuh menimpa orang-orang yang telah mendustakanmu, yang telah menyakitimu, yang telah mengusirmu, ya Rasulullah." Jibril mengatakan, "Biarkan malaikat Ahsyabain ini melakukan tugasnya, membinasakan kaum zalim dengan cara meruntuhkan gunung yang dijaganya kepada orang-orang yang telah menyakiti engkau, ya Rasulullah." Nabi SAW menjawab, "Tidak, wahai Jibril, sesungguhnya aku ingin diutus untuk menjadi pembawa rahmat, bukan penyebab azab. Maka demi Allah, meskipun mereka sekarang kufur, mereka ingkar, mereka tidak menerima seruanku, tapi aku masih punya harapan dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka, kelak akan lahir keturunan berikutnya yang akan mengisahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun juga." Maka pada hari itu Nabi SAW mendoakan kaumnya, "Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni kaumku, mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Dalam satu riwayat bahkan disebutkan, pada saat keluar dari Taif ada seorang melempar batu dan mengenai kaki Nabi SAW sampai terluka dan berdarah. Maka Jibril berbisik di telinga Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau sampai darah ini jatuh ke bumi, maka Rabbmu akan murka dan negeri ini akan dibinasakan." Maka Nabi SAW menangkup luka itu dengan tangannya, segera membebatnya jangan sampai ada darah keluar dan menetes membasahi bumi, karena Rasulullah SAW sangat memikirkan umatnya, sangat takut umatnya tertimpa bala bencana, sehingga beliau jaga jangan sampai ada darah yang tumpah ketika mengalir. Nabi SAW melalui Qarnul Manazil dengan kekaguman, ketakjuban. Seluruh malaikat yang mulia, seluruh makhluk langit dan bumi, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memuji beliau SAW dengan kata-kata, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau, wahai Muhammad SAW, berada di atas akhlak yang sangat agung. Kemudian Nabi SAW kembali ke Makkah, dan tidak lama kemudian Jibril alaihissalam dititahkan oleh Allah bersama Mikail untuk mendatangi Nabi di dalam rumahnya, membawa beliau keluar, meletakkannya, membaringkannya di dekat mata air Zam-Zam yang bergemuruh. Dibelah dada beliau SAW, dikeluarkan jantung hatinya, dibersihkan dengan air suci Zam-Zam, dan diletakkan kembali sebagaimana dahulu pada saat Rasulullah SAW kecil. Malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam pernah juga untuk membedah dada beliau di sebuah mata air di Bani Sa'ad ketika Nabi SAW berusia di bawah 6 tahun. Di saat itu dikeluarkanlah jantung hatinya, lalu diperintahkan, keluarkan darinya al-ghil wal hasad, keluarkan darinya dendam, dengki, rasa sakit hati, rasa gak enak. Kemudian masukkan ke dalamnya ar-ra'fah war rahmah, masukkan ke dalam dada Nabi SAW itu kelembutan dan kasih sayang. Maka kelembutan dan kasih sayang menjadi ciri Nabi SAW sejak awal. Kemudian pada saat dibedah yang kedua kalinya menjelang Isra dan Mi'raj ini, yang dikeluarkan juga adalah al-khawf wal hazan, rasa khawatir berlebihan akan masa depan dan rasa sedih yang berlebihan atas masa lalu, seperti yang dialami Nabi SAW di saat yang sangat berat itu, di Amul Huzn, tahun duka cita. Maka dibersihkan semuanya sampai beliau mendapatkan betapa tentram dan tenang hatinya, betapa penuh ridha
dan rasa syukur kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu. Maka Jibril pun membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Masjidil Aqsa seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Allah mengatakan, Maha suci Allah, Zat yang telah mengisrakan, memperjalankan di malam hari hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Dan pada saat itu kami ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Dalam satu riwayat, Nabi SAW dipersilakan oleh Jibril berangkat ke Baitul Maqdis dari Masjidil Haram dengan mengendarai burak. Burak dalam bahasa Arab, barak artinya kilat. Maka binatang ini adalah, wahana ini adalah yang kecepatannya secepat kilat, secepat cahaya. Dalam hadis Nabi SAW juga pernah menyampaikan kecepatan burak itu sejauh pandangan matanya, lebar langkahnya sejauh pandangan matanya. Ketika dia sedang memandang ke satu titik, maka dia sudah sampai ke titik itu. Dan itulah yang dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, Nabi SAW mengimami para nabi dan rasul yang telah berhimpun bersama beliau untuk salat berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 124.000 nabi, ada 315 rasul yang pernah diutus dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bermakmum kepada beliau SAW, sehingga beliau menyebut atau disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Menjadi penghulu, menjadi pemimpin, menjadi imam bagi seluruh nabi dan utusan Allah SWT dalam salat itu. Mungkin ada yang muskil mengira bahwa perintah salat dan kaifiyah atau tata caranya baru turun ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj. Ini pernyataan yang keliru, karena pada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW pun ada syariat salat. Kepada Musa alaihissalam misalnya, Nabi mengatakan, wa aqimis salata li dzikri, ya, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Maka salat ini juga risalah Nabi sebelumnya. Ini tadi adalah ayat untuk Nabi Musa alaihissalam di surat Thaha, wa aqimis salata dzikri, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Itu firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka rukuk, sujud, berdiri untuk mengakukan Allah, salat itu sudah ada sejak dahulu. Bahkan di awal risalah pun Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam karena awalnya heran melihat Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha melaksanakan salat. Demikian pula suratul Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, perintah yang mewajibkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat lail, qiyamul lail, itu juga turun jauh lebih awal di Makkah. Jadi salat sudah dikenal, tetapi yang disebut perintah dalam Isra dan Mi'raj adalah salat 5 waktu. Selesai mengimami para nabi, para rasul, Jibril alaihissalam mengajak Nabi SAW untuk bermi'raj di kompleks Masjidil Aqsa, kompleks Baitul Maqdis hari ini. Masih kita bisa saksikan sebuah batu besar yang lalu oleh Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah Daulah Bani Umayyah, dibangunkan sebuah bangunan bersegi 8 untuk menjaganya, dan sebuah kubah terbuat dari lapis emas yang sangat indah untuk melingkupinya, menjaganya, melindunginya. Ini adalah batu tempat
dipercaya Rasulullah SAW memulai mi'rajnya, take off menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini sudah tidak lagi menggunakan buraq. Kecepatan buraq sudah tidak cukup lagi. Buraq kecepatannya kecepatan cahaya 300.000 km per detik, tetapi itu kecepatan 300.000 km per detik tidak akan cukup untuk menembus 7 lapis langit sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.